Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Peleburan 01, Kota Semarang. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika, yaitu bab kedua pada buku paket tentang lingkaran. Nah, sebelum kita awali pembelajaran, Pak Beni ingin menyampaikan suatu hal terkait tentang lingkaran. Yang namanya lingkaran juga merupakan suatu bentuk bangun datar. Contohnya roda, jam dinding, permainan biang lala, hula hoop, dan alat-alat musik berbentuk lingkaran. Pada permasalahan sehari-hari, banyak contoh penerapan lingkaran seperti menghitung luas taman bentuk lingkaran, menghitung keliling, roda sepeda, menghitung panjang lintasan roda biang lala, dan luas meja berbentuk lingkaran. Nah, selain itu, cara menghitung keliling hula hoop. Apakah lingkaran itu? Sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Jelaskan apa yang dimaksud dengan keliling dan luas lingkaran. Nah, sekarang mari kita pahami penjelasan berikut ini. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Pada gambar 2.1 yaitu adalah wujud gambar biang lala. Siti dan keluarganya pergi ke pasar malam. Di sana mereka melihat banyak sekali permainan. Mainan tersebut antara lain biang lala. Biang lala merupakan benda yang berbentuk lingkaran. Dapatkah kalian menyebutkan 5 benda lain yang berbentuk lingkaran? Nah, contoh benda yang berbentuk lingkaran, misalkan ada stang atau setir mobil, kemudian apa lagi? Roda motor, roda sepeda, roda mobil, terus kemudian apa lagi? Ada meja yang berbentuk bulat, dan masih banyak benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, dalam materi kali ini anak-anak akan mempelajari tentang atau kalian harus mampu menguasai tentang menjelaskan titik pusat, jari-jari, diameter busur, tali busur, tembereng, dan juring. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus bisa atau mampu menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran. Ya. Untuk yang ketiga, kalian harus dapat mengidentifikasi titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Yang terakhir, kalian harus mampu menaksir keliling dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini ada seorang tokoh yang bernama Van Hale, ya. Kita lihat deskripsinya. Pada tahun 1959, kalimat bertuliskan The Child's Talk and Geometry terdapat pada judul disertasi yang ditulis oleh seorang guru yang berasal dari Belanda bernama Pierre van Hil. Pierre van Hil berusaha meneliti dan menemukan kesulitan siswa dalam memahami geometri agar pembelajaran geometri semakin berkembang. Nah, Van Hil mulai mengembangkan geometri dari tahap ke tahap. Tahap pengenalan atau disebut level 0 tentang pengenalan. Tahap analisis atau kita sebut level 1 tentang analisis.
Selanjutnya tahap pengurutan atau level 2 tentang pengurutan. Kemudian tahap keakuratan atau level 3 tentang deduksi, dan tahap terakhir dalam kurung level 4 tentang keakuratan. Sekarang ada 5 tahapan yang kalian harus lakukan untuk memahami contoh kehidupan sehari-hari tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, sekarang kita masuk satu tahapan terlebih dahulu dari 5 tahapan, yaitu kita mengamati. Pengamatan 1. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Gambar A yaitu menunjukkan hula hoop. Gambar yang B menunjukkan roda sepeda. Kemudian yang ketiga yaitu jam dinding. Yang D adalah permainan biang lala. Nah, biang lala itu bertumpu pada porosnya. Sekarang Pak Beni ingin bertanya kepada kalian. Apakah yang kamu ketahui tentang bangun datar lingkaran? Lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Ya, dihafalkan. Lingkaran adalah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Kemudian, dapatkah kamu menyebutkan benda-benda lain yang berbentuk lingkaran? Ya, ada roda sepeda, stang atau setir mobil, uang koin, ya, meja yang berbentuk bulat dan lain sebagainya. Selain itu, kalian bisa melihat di gambar A. Gambar A itu adalah gambar apa? Alat musik yang kita kenal sebagai rebana. Nah, rebana itu berasal dari daerah Timur Tengah. Alat ini digunakan untuk melantunkan qasidah dan hadrah. Gitu. Sekarang gambar yang B. Gambar yang B itu adalah alat musik simbal yang berasal dari Turki. Nah, simbal itu digunakan pada sebuah grup marching band. Kemudian gambar yang terakhir yaitu gambar C adalah alat musik yang bernama tamborin yang berasal dari Eropa dan digunakan pada permainan orkestra. Gitu ya. Nah, tahukah kalian tamborin adalah alat musik perkusi yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Tamborin memiliki beberapa simbal atau kerincingan logam kecil di sekeliling bingkainya yang akan mengeluarkan bunyi bergemerincing bila alat musik ini digoyangkan. Selain itu, ada istilah dalam matematika kita sebut pi. Telah dikenal selama hampir 4.000 tahun. Huruf pi atau tandanya seperti itu, kalian bisa lihat ya, tandanya seperti ini, adalah aksara Yunani yang dibaca pi dan p. Juga bisa dipakai dalam penulisan. Gitu ya. Berarti pi itu dari mana? Dari Yunani, aksara yang dari Yunani. Kemudian lingkaran itu merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran adalah 1. Jari-jari, 2. Busur, 3. Tali busur, 4. Diameter, 5. Apotema, dan sebagainya. Nah, yang pertama,
Yang dimaksud jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari R sepanjang segmen garis tersebut. Yang kedua, busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Di sini ada dua buah gambar bangun lingkaran. Yang pertama kita lihat sebuah lingkaran. P adalah titik pusat lingkaran. P titik ini adalah pusat lingkaran, ya. Pahami dulu. P ini adalah sebagai pusat lingkaran. Kemudian dari P ke sini yang kita tulis sebagai tanda R, ini adalah panjang jari-jari lingkaran. Dari titik pusat ke garis lengkung lingkaran itu namanya jari-jari lingkaran. Kemudian yang B, gambar titik sini melengkung seperti ini, yang ditebali ini garisnya ya, adalah panjang busur lingkaran. Sekarang anak-anak sudah tahu ya, P ya, ini adalah titik pusat lingkaran. Jadi sebelah kiri, garis kiri sampai titik itu panjangnya sama. Nah, itu kita sebut titik ini titik pusat lingkaran. Kemudian garis biru yang tebal ini kita tulis sebagai R, yaitu panjang jari-jari lingkaran. Kemudian garis melengkung, ini namanya panjang busur lingkaran. Kemudian kita amati pada gambar lingkaran yang kedua. Di sini ada beberapa tulisan atau tanda. Yang pertama gambar lingkaran, terus ada titik berwarna coklat ini yang panjang tebal. Kita tulis sebagai TB. Nah, TB adalah panjang tali busur lingkaran. Kita singkat menjadi TB. Apa itu TB? Panjang tali busur lingkaran. Panjangnya berapa? Busur. Busur itu melengkung seperti ini. Ya gitu ya. Kemudian yang A, panjang apotema lingkaran. Panjangnya ini. Ya. Kemudian yang D adalah panjang diameter lingkaran dari atas sampai bawah, dari kiri sampai ke kanan, itu namanya panjang. Kalau R tadi apa? R adalah jari-jari lingkaran. Selain itu, ini juga disebut panjang diameter lingkaran. Dari sini cukup paham? Jelas? Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp grup atau bisa melalui Japri ya. Selanjutnya, tali busur merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran. Diameter merupakan tali busur yang melalui pusat lingkaran. Diameter membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Terakhir, apotema merupakan garis terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Kembali ke apotema, garis busur dengan pusat lingkaran. Jadi titik ini loh, garis R ini sama TB ini adalah yang kita sebut apotema. Nah, selanjutnya yang keenam, keliling atau kita tulis dengan simbol K besar merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Kita amati gambar pertama. Di sini ada sebuah bangun datar lingkaran. Di sini ada keterangan titik ini adalah apa? Luas lingkaran. Kita tulis L. Yang bagian diarsir ini adalah luasnya. Kalau K berarti semua. Ini adalah keliling lingkaran. Paham ya? Garis yang tepi ini kita tulis K besar, yaitu keliling. Kalau daerah yang diarsir, nah itu namanya luas lingkaran, ditulis dengan tanda L besar. Kalau titik itu apa? Titik tengah besar ini. Ini adalah apa? Pusat, titik pusat lingkaran. Jangan sampai lupa. Kemudian kita lihat bangun yang kedua, bangun datar lingkaran.
Ada huruf J sama T. Kita lihat keterangannya. J adalah daerah luasan juring lingkaran. Nah, tandanya seperti ini. Ini daerah namanya juring. Ditulis dengan huruf J besar. Tandanya harus besar ya. Kalau kecil nanti berbeda istilahnya. Kemudian T, yaitu daerah tembereng lingkaran. Nah, daerahnya yang digaris ini terus diasir. Ini namanya tembereng. Gitu. Seperti kantong Doraemon. Nah, ini namanya tembereng. Gitu ya. Nah, dengan gambar di atas, dua ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Itu namanya juring ini ya, juring. J ini namanya juring. Terus tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Busur, ini busur sama tali busur. Itu namanya tembereng. Kemudian yang garis panjang-panjang miring ini itu namanya luas. Luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran, gitu ya. Garis-garis ini dibatasi dengan garis lingkaran. Itu namanya luas. Gitu. Kemudian kita lihat gambar selanjutnya, yaitu unsur-unsur pada lingkaran. Yang pertama ada namanya jari-jari. Jari-jari itu dari sini sampai sini, itu jari-jari ya. Kemudian tali busur ya namanya busur kan melengkung gitu. Jadi dari garis biru ini sama garis merah ini seperti kantong Doraemon terbalik. Ini namanya tali busur, yang garis yang ditunjuk ini loh, ini namanya tali. Tapi karena bentuknya melengkung seperti ini, kita namakan tali busur. Terus kemudian dari titik pusat kita gambar seperti ini. Di bawahnya di sini ada tali busur kecil ya. Bentuknya segitiga seperti ini. Nah, dari garis tengahnya ini itu yang kita sebut apotema. Nah, paham? Selanjutnya tembereng. Nah, tembereng ini bentuknya hampir sama dengan tali busur. Cuma kalau tali busur ini kan yang kita fokusnya pada garis merah ini. Tapi kalau tembereng itu di dalamnya, di dalam tali busur. Yang diasir warna biru ini namanya tembereng. Jangan sampai terbalik ya atau salah mengistilahkan. Tali busur itu garis ini, jret merah ini. Kemudian yang tembereng itu daerah yang diarsir biru ini. Ini namanya tembereng. Titik pusat. Nah, yang namanya titik pusat harus pas tengah. Dari kiri busur ke kiri ke titik itu panjangnya harus sama. Begitu juga dari lengkungan kanan ke titik itu panjangnya juga sama. Kemudian yang garis merah ini dari sini ke sini ini namanya busur melengkung ya, namanya busur itu pasti melengkung. Nah, busur di dalamnya yang diarsir merah ini itu namanya adalah juring. Gitu ya. Selanjutnya contoh soal. Dayu memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Nah, panjang diameter lingkaran pizza ini adalah 30 cm. Pizza dipotong dan dimakan oleh Dayu. Dipotong ini dibagi menjadi 4 bagian ya. 1/4 nilainya 1/4, 1/4, 1/4. Kemudian Dayu mengambil 1/4 dari irisan atau potongan pizza ini. Nah, dari gambar pizza ini jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan bentuk potongan pizza. Pahami dulu soalnya, sebutkan bentuk potongan pizza. Yang kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Nah, kalian harus bisa menghitung jari-jari pizza ini.
Yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Nah, contoh soal ini kita bahas satu persatu. Penyelesaian nomor satu. Potongan pizza berbentuk juring. Mengapa? Karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Itu, kita lihat soalnya. Sebutkan bentuk potongan pizza. Potongannya berbentuk juring. Juring itu seperti apa? Ya seperti ini namanya juring. Nah, seperti segitiga, terus di sini bawahnya ada melengkung. Kalau dipotong seperti ini namanya juring. Gitu ya. Nah, karena dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Jari-jari. Nah, ini satu, dua jari-jari. Satu, dua. Terus ini busur. Nah, ini namanya juring. Kemudian pertanyaan yang kedua apa tadi? Berapa panjang jari-jari pizza? Berarti jari-jari ke bawah ini, atas bawah, kemudian dari kiri ke kanan itu berapa? Nah, penyelesaiannya, jika diameternya 2 kali panjang jari-jari, jari-jarinya berapa tadi? 30 cm. Atau istilah jari-jari itu D kecil, sama dengan 2R. R itu jari-jari. Kenapa kok 2? Nah, karena gambarnya di sini ada 2 jari-jari vertikal dari atas ke bawah, ini jari-jari, terus dari kiri ke kanan ini jari-jari. Jadi satu potong ini ada 2 jari-jari, maka kita tulis jari-jarinya sama dengan 2R. Maka R sama dengan setengah 1/2 kali D kali jari-jari. Jari-jarinya berapa tadi? 30 cm. Nah, jika panjang diameternya 30, maka panjang jari-jarinya ya ditulis saja 1/2 kali 30. Dicoret 30 sama 2, hasilnya 15. Maka panjang jari-jari pizza ini adalah 15. Sini 15, sini 5, pasti 15. Itu cara menghitung jari-jari. Rumusnya R sama dengan setengah kali D. Dari sini paham? Kalau belum atau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Selanjutnya di sini soal nomor 3, yaitu tadi sebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, yang berkaitan dengan lingkaran itu ada yang namanya diameter. Kalian lihat garis biru ini. Nah, ini namanya diameter. Membagi sebelah kiri ke kanan ini namanya diameter. Diingat-ingat. Kemudian yang B, jari-jari, sini ke sini, titik pusat sampai ke pinggir lingkaran ini namanya jari-jari. Dari atas ke bawah titik pusat sini, ke bawah ini juga jari-jari. Titik pusat ke kanan ini juga jari-jari, semuanya ini jari-jari potongannya ini. Kemudian yang C adalah keliling. Yang namanya keliling itu kan ya keliling atau muter. Berarti garis lingkaran biru ini kalian amati. Ini kalau menghitung keliling berarti harus semua. Tidak boleh 1/4 ini saja nggak boleh. Yang namanya keliling itu semua ini. Paham ya? Kemudian yang D luas. Luas itu dari lingkaran ini diarsir. Luasnya itu berapa? Luas sama keliling itu beda. Jangan sampai salah konsep ya. Luas itu yang daerah yang diarsir. Kemudian sekarang untuk latihan di rumah, anak-anak kerjakan 5 soal berikut ini. Ayo mencoba. Nomor 1, apakah yang kamu ketahui tentang A. Apotema, B. Jari-jari, C. Busur. Cari pengertian dari ketiga ini. Kemudian soal nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran? Tadi sudah Pak Beni jelaskan, hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran itu tadi apa saja, yang daerah pink ini, terus garis ini, kemudian yang segitiga ini ada melengkung itu namanya apa saja,
terus garis ini apa namanya, terus garis tebal ini itu namanya apa. Disebutkan satu persatu, dalam lingkaran ini ada banyak istilah. Yang ketiga, sebutkan banyak jari-jari pada gambar roda di bawah ini. Nah, kalian cari jari-jarinya itu jumlahnya ada berapa dalam roda ini. Kalian hitung. Yang keempat, jelaskan perbedaan tentang tali busur dengan diameter. Kalau membuat perbedaan berarti dibuat tabel ya. Misalkan tali busur itu seperti ini. Bedanya sama diameter itu apa? Ya ini. Jadi dibuat perbedaan. Tidak hanya pengertian loh, tapi ciri-cirinya itu apa? Contoh kalau materi IPA kemarin yang rangkaian listrik paralel dengan rangkaian listrik seri. Bedanya apa? Misalkan yang seri adalah hemat biaya, kemudian yang paralel mengeluarkan cukup biaya. Selain itu, apalagi ciri-ciri seri? Misalkan hanya membutuhkan satu saklar, sedangkan yang paralel membutuhkan lebih dari satu saklar. Jadi ditulis perbedaan, bukan pengertian. Gitu ya. Kemudian perbedaan tembereng dan juring. Kemudian busur dengan keliling lingkaran itu apa artinya? Yang terakhir, pengertian atau perbedaan apotema sama jari-jari itu apa? Karena keduanya itu hampir mirip tapi berbeda. Gitu. Cari pengertiannya dan perbedaannya. Yang terakhir, soal nomor 5, Dayu pergi ke sebuah supermarket untuk membeli teflon. Nah, kalian lihat di sini ada gambar teflon. Pada teflon tertulis 24 cm. Ini 24 cm. Artinya apa toh? 24 cm ini. Nah, dapatkah kamu menentukan panjang jari-jari teflon tersebut? Tadi cara menghitung jari-jari bagaimana? Kalau kalian menyimak, pasti nanti bisa mengerjakan. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp group. Gitu. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini, yaitu mengenai lingkaran. Jadi pada pagi hari ini kita baru saja belajar materi tentang lingkaran, yaitu kita fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, cukup sekian dari Pak Beni. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Pak Beni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.